Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal Big Bang. Penulis membuat topik Big Bang ini di pembahasan video bumi datar yang sebelumnya penulis posting bahwa dari kaum bumi datar beranggapan bahwa yang namanya Big Bang itu merupakan ajaran tidak agamis, tidak sesuai agama. Maaf, di sini penulis bahasnya dari sisi agama Islam karena penulis nggak tahu kalau yang agama lain bagaimana. Tapi uniknya ini soal Big Bang ini, baik dari kaum bumi datar ataupun yang anti bumi datar, ini semuanya nganggap teori Big Bang ini bukan ajaran agamis, dianggap tidak sesuai agama. Jadi bumidatar.id ini adalah komunitas anti bumi datar, disebut antroposentrisme. Jadi teori ini membuat seakan-akan manusia itu nggak penting gitu ya. Jadi lihat ya ajarannya nggak gini kalau menurut bumi datar atau yang enggak lah, wis gambarannya seperti ini. Big Bang digambarkan, entah kenapa kok gambarnya jadi dianggap seperti ini ya, karena juga orang banyak nggak tahu apa sih makna dari gambar ini yang nanti penulis jelaskan. Heliocentrisme ini adalah ketika bumi mengelilingi matahari, disebut nggak sesuai agama. Terus ini ada teori evolusi, yaitu manusia berasal dari kera gitu ya. Terus ini bumi dianggap sangat kecil sehingga tidak penting. Nah, kita jangan anggap semua yang diomongkan ini salah semua atau benar semua ya. Kita harus lihat satu-satu. Dan maaf, penulis acuannya adalah Al-Quran. Jadi dari Al-Quran penulis coba simak ya, bisa dibilang pilih-pilih karena penulis memilih arti dari Al-Quran yang sesuai dengan pemahaman penulis. Itu dibolehkan ya, kalau yang penulis tahu. Jadi bagaimana kita mengartikan memang bisa membuat pendapat kita itu berbeda tentang apa sih isi Al-Quran itu. Tapi kita bahas dari Big Bang saja. Big Bang ini jelas dianggap kafir ya oleh kaum bumi datar. Jadi flatearth.id ini adalah website yang pro bumi datar. Ini adalah bahasan ya soal Big Bang yang dia pakai acuan Al-Quran soal bumi dihamparkan, langit ditinggikan. Ya tentu ini beda arti, beda pengertian, akan beda juga pemahamannya. Jadi cara kita menerjemahkan Al-Quran juga akan menyebabkan kita punya pemahaman berbeda. Terus ini argumentasinya bahwa bumi dan langit terpisah di surat 21 ayat 30 Al-Quran itu katanya bukan Big Bang ya. Penulis pakai acuan ayat Al-Quran ini ya, memang salah satunya pakai ini, tapi nggak cuma ini saja yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu mendukung Big Bang. Jadi ya, ada lebih dari satu ayat yang mendukung bahwa alam semesta ini kemungkinannya adalah Big Bang, dan Big Bang itu adalah sebuah metodologi ya, sesuatu yang dirancang secara bukan secara random, tapi terjadi karena sudah ada rancangannya, sudah ada rencananya ya. Ini dari kolom Flat Earth ya, komunitas bumi datar Indonesia. Nah, sementara yang bumi datar itu adalah meluruskan hoax bumi datar dan Flat Earth. Jadi ya, yang website flatearth.id adalah komunitas bumi datar, yang bumidatar.id adalah yang menolak bumi datar. Jenenge versi Inggris Indonesia ya.
Jadi yo hati-hati baca secara rinci ya. Ini yang kaum bumi datarnya sendiri, komunitas bumi datarnya sendiri menggunakan ayat-ayat ini untuk menjelaskan soal rancangan alam semesta ya. Ya sebenarnya rancangan alam semesta yang ketika langit jatuh saat kiamat ini perlu disebutkan juga ya. Penulis tambahkan dulu ya. Penulis bahas dulu apa yang dikutip di sini ya, yang karakteristik langit itu ya. Karena ternyata ada beberapa yang merupakan contoh aja ya. Jadi ini misalnya yang Al-Isra ini ceritakan bahwa ini untuk percontohan saja kayaknya ya kesannya. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan ya. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkari. Jadi kasih perumpamaan. Terus mereka berkata, kami sekali-sekali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dan bumi untuk kami. Atau kami mempunyai sebuah kebun kurma atau anggur, lalu alirkan sungai di celah kebun yang deras airannya. Atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami. Atau datangkan Allah atau malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami. Jadi ini perumpamaan ya, perumpamaan. Jadi nggak bisa kita pakai contoh ya. Terus ini Asaba, orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, sesungguhnya kamu benar-benar akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru. Ini perumpamaan juga ya. Jika kami menghendaki, ini bukan ramalan ya, bukan peristiwa masa lalu atau masa depan. Niscaya kami benamkan mereka di bumi, kami jatuhkan kepada mereka gumpalan dari langit. Ini rasanya adalah perumpamaan. Jika kami menghendaki, berarti ini adalah perumpamaan. Terus Al-Qamar, ini ceritanya beda lagi. Ini adalah cerita masa lalu di zaman Nabi Nuh. Jadi ini ya, hamba kami Nuh, dia seorang gila, dia sudah pernah diberi ancaman. Jadi Nabi Nuhnya mengeluh. Terus dibukalah pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan bumi kami jadikan bumi memancarkan mata air dan ya ini jadi peristiwa banjir seluruhnya ya. Jadi ada air dari pintu langit, ada bumi juga memancarkan mata air. Ini nggak ada penjelasan secara sejarah. Katanya banjirnya mbuh kenapa, salah satu teori karena kutub selatannya mencair, tapi ini nggak menjelaskan dari pintu langit, nggak menjelaskan dari bumi memancarkan. Tapi kembali ke topik, ini langit di sini adalah cerita sejarah di zamannya Nabi Nuh. Jadi bukan soal masa depan atau perumpamaan, tapi ini masa lalu ya. Jadi ini nggak bisa kita pakai. Terus Ma'arij, ini memang sepertinya zaman nanti ya, zaman kiamat. Jadi langit jadi seperti luluhan perak. Nanti juga ada pintu-pintu, terus gunung-gunung seperti bulu yang berterbangan ya. Ini cerita masa depan emang. Tapi ya ini sebenarnya dari sini saja kita sudah tahu bahwa yang namanya alam semesta ini terjadi perubahan, tidak statis terus. Jadi nanti suatu saat ada yang namanya kiamat. Ada yang ketika langit sudah berubah semua. Jadi ketika ada yang ngomong, oh langit ini statis terus, itu menunjukkan ketuhanan, menunjukkan yang keteraturan. Tapi ini menunjukkan bahwa ada akhir, ya ada akhir. Nah nanti kita penulis akan menunjukkan bahwa ada awal juga.
Jadi yang diomongkan oleh bumi bulat ya soal ini langit pada saat kiamat itu adalah menunjukkan adanya akhiran. Nah, ini adanya akhiran ini sudah mementahkan teori bumi, teori yang melawan Big Bang ya. Di sini teori melawan Big Bang itu. Ini ya, rancangan cerdas versus Big Bang. Ini disebut Big Bang itu adalah kecelakaan kosmik. Ya, ini ya. Ya, terus ada Al-Muzammil. Ini zamannya Fir'aun ya. Ini juga sepertinya ramalan masa depan. Ramalan masa depan, tapi cerita soal Fir'aun juga. Wis itu ya. Balik lagi ke topik wis. Jadi seperti itu. Mungkin ada versi-versi lain, tapi ya penulis ambil yang ada itu aja dari 3 sumber ini. Terus kita sekarang bahas yang cerita Big Bang itu sendiri apa. Tapi penulis tadi sudah ngomong ya bahwa kalau yang namanya alam itu tidak statis ya. Sebelum itu penulis bahas dulu ya teori terbentuknya alam semesta itu. Nah, ini kalau dari Gramedia ini ada teori Big Bang, teori keadaan tetap, teori mengembang memampat, teori alam semesta kuantum, teori berayun. Ini Big Bang yang akan kita jelaskan kemudian. Terus ini keadaan tetap, steady state ya. Ini berdasarkan keadaan tetap, alam semesta tidak mempunyai awal, tidak akan berakhir atau akan ada sepanjang masa. Terus ini oscillation, ini galaksi baru akan selalu muncul dan terbentuk menggantikan galaksi yang sudah ada. Jadi katanya ada masa ekspansi, ada masa kontraksi. Terus kuantum, alam semesta sudah ada dari awal dan akan terus ada sepanjang masa. Ini berayun. Nah, ini galaksi dan bintang akan saling menjauh. Setelah menjauh jadi melambat dan berhenti, terus kemudian mengkerut, memadat, meledak jadi awal lagi ya. Jadi dari teori ini alam semesta tidak bertepi dan tidak ada batasnya. Kita balik ke Big Bang lagi ya. Ada ledakan dahsyat, benda mengalami pergeseran cahaya. Ini beda ya, versinya beda ya. Jadi Big Bang sendiri versinya macam-macam. Karena Big Bang yang lain nggak seperti ini. Sebentar. Terus ini kedua teori bintang kembar. Ini teori keadaan tetap. Alam semesta selalu tampak sama awal sampai akhir. Terus teori nebula. Tata surya berasal dari sebuah kabut. Kabut ini nebula. Ini sebenarnya bukan teori terpisah ya, tapi bagian dari Big Bang. Ya, ini variasinya Big Bang ya. Terus teori pasang surut. Ini penjelasannya rada gak kena. Yang ini sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi 5 Big Bang, oscillation, keadaan tetap, inflasi kosmik ya. Terus Big Bounce menyusut mengembang. Tapi ini teori inflasi kosmik adalah solusi untuk teori Big Bang. Jadi ya ini pendukungnya teori Big Bang.
Jadi balik lagi ke sini saja ya, kita bahas dari teori ada dari yang teori alam semesta itu adalah dentuman besar Big Bang, di mana ada ledakan yang kemudian menyebabkan alam semesta ini mengembang. Terus teori steady state, jadi mulai dari dulu sampai sekarang tetap aja nggak akan berubah ya. Ini ya, alam semesta sifat tetap atau tidak berubah. Teori mengembang mengempat ini ada masa ekspansi, ada masa konstruksi, ada masa memampat. Ini ya sama steady state ya. Terus ini Bryon ya sama sih, mengembang menyempit ya, sama dengan osilasi. Jadi mestinya ini kayaknya cuma dibagi 3. Jadi yang Big Bang meledak, mengembang, steady state nggak berubah, terus yang mengembang mengecil. Yang dipercaya sesuai agama adalah ini ya, dari kaum bumi datar, dari yang anti bumi datar, percaya bahwa alam semesta itu dari awal sampai akhir itu sama terus. Jadi ketika ada omongan kun fayakun itu terjadi langsung jedek, situ semuanya langsung keadaan siap sedia seperti itu. Nah, kita lihat versi Big Bang ala NASA ya. Enaknya terjemahan bahasa Indonesia apa kayak ini. Awalnya alam semesta merupakan titik yang padat, sangat panas. Ini science.nasa.gov, mungkin bisa dicari dengan Big Bang Hubble ya, jelajahi Hubble Big Bang. Wis kadung terjemahan Indonesia ya. Terus alam mengembang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Tidak tahu penyebab ekspansi awal itu apa, tapi disebut inflasi kosmik. 1 detik setelah Big Bang, ekspansi jadi melambat. Ini ya pengertian NASA ya. Alam semesta terdiri dari partikel subatomik dan cahaya. Subatomik ini artinya belum atom ya, belum atom. Subatomik ini kalau dari teori yang lain ada namanya ether ya, aether. Teori aether sendiri penulis percaya, tapi ini yang ngomongnya subatomik dan cahaya. Alam semesta terus mengembang, suhu dan kepadatan menurun, alam semesta jadi cukup dingin, kemudian muncullah atom. Jadi ada atom, ada inti hidrogen dan helium, blok pembangun dasar bintang. Tapi butuh sekitar 380.000 tahun sebelum alam semesta cukup dingin bagi inti ini untuk menangkap elektron. Ini ingat, ini satu versi ya, membentuk atom yang kita kenal sekarang. Jadi katanya butuh sekitar segini untuk membentuk atom ini. Atom ini akan melambat, jadi ada latar belakang radiasi kosmik. Terus ada gambar ini. Gambar ini banyak sekali disalahartikan, jadi seakan-akan ada yang ngomong meledaknya ke satu arah, jadi bentuk trompet ya. Padahal enggak. Padahal ini adalah time frame yang menunjukkan awal terjadinya Big Bang setelah beberapa ribu tahun, beberapa ribu tahun, sehingga terjadinya seperti ini. Jadi ini garis-garis ini adalah time frame. Ini setelah 1000 tahun kayak gini, setelah 1000 tahun kayak ini, setelah 1000 tahun kayak gini. Yang kalau kita lihat di Al-Quran 6 hari, yang 6 hari ini ada yang ayat menyebutkan 1000 tahun, ada yang ayat menyebutkan 50.000 tahun. Entah yang mana ya, soalnya ini ngomongnya soal perjalanan, tapi kita lihat nanti ya. Ini bisa kita lihat juga kalau kita search. Nah, ini ya, kalau kita cari informasi Big Bang time frame, kita bisa lihat muncul gambar-gambar seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena ini menunjukkan
proses-proses berdasarkan time frame yang dipercaya oleh para ahli sekarang. Jadi mungkin yang lebih jelas itu yang ini ya, yang ini, atau mungkin yang ini, wis entahlah. Jadi time frame ini menunjukkan step-step tahapan-tahapan di mana proses penciptaan alam semesta menurut teori Big Bang. Wis ya, ini menggambarkan evolusi alam semesta. Evolusi. Jadi alam semesta disebut dari tahapan ini jadi terus ini jadi begini sampai akhirnya seperti ini ya. Nah, banyak yang merasa yang seperti ini itu tidak agamis ya. Jadi mereka lebih percaya teori steady state gitu. Mana lagi? Penelitian yang berkelanjutan memungkinkan atom menggumpal membentuk molekul jadi makin besar, akhirnya jadi bintang, planet, galaksi. Alam semesta tidak lagi berupa hamparan energi panas dan cahaya ya, tapi jadi muncul gravitasi. Wes itu ya. Jadi Big Bang, kalau yang ini adalah tahapan-tahapan, time frame-nya. Ini lawannya adalah teori keadaan tetap dan oscillation teori. Nah, mana yang lebih sesuai dengan Al-Quran? Dari Al-Quran sendiri ada penjelasan seperti ini ya. Jadi Al-Anbiya 30 surat 21 ayat 30 sebut bahwa orang kafir tidak mengetahui bahwa bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu ada sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya. Jadi sebelumnya jadi satu terus terpisah. Jadi ini sudah beda ya dengan teori mana tadi, steady state. Jadi keadaan awal dan akhir itu berbeda. Terus ini juga ada, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Jadi ada proses asap. Nah, ini tidak sama dengan steady state ataupun yang oscillation theory ya. Jadi ini lebih mirip ke proses ini, di mana ada proses asap ya, asap terus matahari dan bumi jadi datang gitu ya. Di sini juga disebut juga penciptaan langit dan bumi terbentuk dalam 6 hari. Ini banyak ayat ya, ada Yunus 3, Hud 7, Furqan 59, Qaf 38, Al-A'raf 54. Ya banyak sekali yang ngomong 6 hari ya. Nah, ini teori penjelasan Al-Quran ini berlawanan dengan keadaan steady state ataupun oscillation ini ya. Jadi di Al-Quran disebutkan ada awal, langit awalnya padu, awalnya asap, terus kemudian diciptakan dalam 6 hari. Nah, ini beda dari keadaan steady state yang menyebutkan langit itu tetap, ataupun yang oscillation ini yang langit jadi biarpet gitu ya. Jadi ada proses penciptaan mulai dari awal sampai kemudian jadi yang seperti kita sekarang. Nah, terus ini soal harinya ya. Ini disebut informasinya datang 1 hari itu 1000 tahun. Terus kalau Malaysia malaikat yang datang ini sehari kadarnya 50.000 tahun. Jadi kalau perjalanannya informasi mungkin ya, kalau yang ini datangnya 1000 tahun. Tapi kalau malaikatnya yang harus menjalankan itu 50.000 tahun. Jadi ini pengiriman informasi 1000 tahun. Kalau yang malaikatnya yang laporan 50.000 tahun.
Ini diomongin 6 hari berarti piro itu 300.000 tahun ya. Jadi kalau kita pakai ukuran ini 300.000 tahun, kalau pakai ukuran ini 6.000 tahun. 300.000 tahun itu menarik karena angkanya kok kebetulan mana tadi ini 380.000 tahun. Agak menarik ya, karena ternyata kalau kita kalikan dengan perjalanan malaikat yang 50.000 tahun, angka 6 hari ini ketemunya 300.000 yang angkanya mirip-mirip dengan 380.000 tahun prediksinya dari NASA ya. Ya, tapi kita pakai acuan ini aja. Kita anggap 600.000 tahun. Maaf ya, tadi ngerekam lupa, ketinggalan ayat Ad-Dhariyat 47 ya. Jadi kalau yang versi Indonesia ada dua ini ya. Langit kami bangun dengan tangan kekuatan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Ini yang versi Quran.nu.id. Terus ada juga versi yang dan langit itu kami bangun dengan kekuatan kami dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Jadi ada dua tipe translasi terjemahan. Sementara itu di versi bahasa Inggris ada and it is we who have built the universe with our creative power and verily it is we who are steadily expanding it. Terus yang artinya and we built the heavenly universe with a great might and surely we are expanding this universe more and more. Yang penulis tertarik itu adalah steadily expanding it dan ini expanding universe more and more. Nah, ini ada bahasa Arabnya ya. Terus kalau kita ini copy terus kita paste di Google Translate, ini terjemahnya kami sedang melakukan ekspansi. Jadi ya dari Ad-Dhariyat yang belakang ini ada ngomong benar-benar meluaskannya, tapi penulis lebih setuju penjelasan kami sedang melakukan ekspansi. Nah, arti dari ayat ini, Ad-Dhariyat ini adalah alam semesta ini masih terus berkembang walau saat ini. Jadi yang namanya alam masih terus berkembang. Jadi ini sudah beda dengan yang teori steady state ataupun yang teori expand compress ya. Jadi dari awal diciptakan langit dan bumi itu menyatu, terus jadi asap, terus jadi berkumpul memisah jadi langit dan bumi, terus sampai sekarang ini masih terus diluaskan. Tapi terus kemudian terjadilah hari akhir. Di hari akhir ini langit terbuka, jadi muncul beberapa pintu. Maka gunung-gunung jadi bisa jalan atau di ayat lain berterbangan gitu. Terus bumi diganti dengan bumi yang lain, langit juga diganti dengan yang lain. Nah, dari sini jelas ya bahwa yang namanya Big Bang kalau di Al-Quran itu ada awal, ada penciptaan, ada akhirnya. Nah, teori yang paling dekat dengan Al-Quran itu adalah Big Bang karena ya modelnya mengembang. Walau ini ya aneh juga, ini mungkin mestinya kalau ilmuwan dari Islam sudah ada yang ngomong cuma agak direken sama orang barat, jadi kemudian penemuan orang barat di tahun 1922, sementara Al-Quran tahun berapa. Kalau ilmuwan Islam pastinya ya bakal mempercayai penciptaan Al-Quran ya modelnya lebih mirip Big Bang gitu ya. Tapi yang jelas bahwa teori keadaan tetap ini steady state ini tidak sesuai dengan Al-Quran. Teori mengembang dan memampat ini tidak sesuai dengan Al-Quran karena jelas disebutkan bahwa ini dari satu terus kemudian jadi asap, terus kemudian ada proses penciptaan, terus kemudian ada kiamat. Artinya keadaan ini tidak sesuai dengan teori yang mengembang memampat dan ke teori keadaan tetap. Apa maneh? Kayaknya itu aja ya. Jadi ya jelas bahwa Big Bang itu lebih sesuai dengan Al-Quran.
Walau teori Big Bang ada perbedaan ya. Jadi nggak ada sebutan asap, walau kalau bumi keadaan awal, penciptaan alam semesta keadaan awal itu seperti kelihatan seperti asap ya. Nah ini ya, yang disebut sebagai awal alam semesta ya. Ini ya kelihatannya seperti asap. Jadi ya mungkin ini yang dimaksud dengan asap di Al-Quran. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.